Saudara-saudara, ini saya memiliki aglonema twinkle. Tapi sayang dia sudah lama tapi tidak juga memiliki tunas, saudara-saudara. Dan sebaliknya, dia malah mengalami pertumbuhan yang semakin panjang. Sehingga akhirnya aglonema twinkle ini jadi tidak begitu cantik lagi, saudara-saudara. Maka yang harus saya lakukan, saya harus melakukan potong bonggol, saudara-saudara. Sehingga saya bisa memperbanyak twinkle saya. Caranya, saudara-saudara, nah ini nanti sebelah sini, bonggol yang sebelah sini, ini nanti akan saya potong, saudara. Dan harus kita sisakan minimal adalah 2 daun. Atau paling tidak 3, tapi ini kelihatannya yang saya tinggalkan nanti cukup 2, nanti akan saya potong. Kenapa kita harus meninggalkan 2 daun? 2 daun ini nantinya adalah kita sebut dengan daun pancing, saudara-saudara. Sehingga nanti dari sisa bonggol yang ada, dengan bantuan daun pancing ini, maka dia akan tumbuh tunas baru lagi. Dan pasti dengan cepat akan tumbuh tunas baru di samping-sampingnya, saudara. Dan ini nanti akan kita tanam kembali. Saudara-saudara, sebelumnya saya juga melakukan hal yang sama. Saya memotong 1 aglonema twinkle saya karena dia juga terlalu tinggi, maka inilah hasilnya, saudara. Nah, dia tidak begitu tinggi. Daunnya juga semakin cantik warnanya, saudara-saudara. Kita lihat dulu. Sama, dulu saya juga melakukan potong bonggol, saudara-saudara. Dan saya menyisakan 2 daun pancing, saudara-saudara. Nah ini adalah daun pancingnya, saudara-saudara. Dia masih hidup, masih segar. Dan dari daun pancing ini, maka dia berhasil memancing untuk tumbuhnya tunas, saudara-saudara. Nah ini akhirnya saya bisa mendapatkan tunas baru. Nah ini sudah 2 daun yang ini, dan yang ini mau masuk ke 4 daun, saudara-saudara. Nah sehingga dengan sistem ini, saudara-saudara, akhirnya saya memiliki 4 twinkle. 1 ini daun pancing yang akan terus mengeluarkan tunasnya. Kemudian ini tunas baru, berarti 2. Kemudian ini tunas yang baru lagi, yaitu 3. Dan ini adalah aglonema twinkle bagian atas yang saya tanam kembali tanpa ada akar sama sekali. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal ini. Sehingga dari 1 aglonema yang susah bertunas, bahkan dia tumbuh dengan sangat tinggi, maka akhirnya dengan sistem ini kita bisa memiliki aglonema dengan jumlah yang banyak dan pertumbuhannya pun semakin cantik. Aglonema ini saya tanam tanpa menggunakan akar dan alhamdulillah masih segar dan usianya sudah atau lamanya sudah sekitar lebih dari 1 minggu, saudara-saudara. Nah ini, jadi dia justru akan tumbuh dengan lebih cantik. Nah ini, saudara-saudara. Contoh yang lain, saudara-saudara, saya juga melakukan hal yang sama. Saya melakukan potong bonggol dan kemudian bagian atas yang tanpa akar saya tanam kembali dan alhamdulillah ini sudah memasuki usia ke 2 minggu. Ternyata dia tetap segar, bahkan warnanya pun semakin merah, saudara-saudara. Semula dia juga susah untuk memiliki tunas, dan sama dengan twinkle tadi, dia justru mengalami pertumbuhan ke atas. Nah ini, saudara-saudara, cantik kan? Dia lebih segar dan dia lebih berwarna merah. Padahal ini saya tanam tanpa memiliki akar, saudara-saudara. Lah ini dia, saudara, bonggolnya yang sengaja saya tinggalkan.
Dan saya tinggalkan juga 1 daun pancing, saudara-saudara. Karena daun pancing ini penting untuk bisa merangsang tumbuhnya tunas baru, saudara-saudara. Nah, ternyata memang waktu itu ini adalah sudah muncul tunasnya. Nah, itu dia ada 2, ini 1, ini 2. Nah, berarti sudah dengan waktu yang cepat sudah tumbuh tunas baru, saudara-saudara. Karena saya menggunakan sistem potong bonggol. Jadi bonggolnya masih tetap ada, kita tinggalkan. Nah, itu ada tunasnya, saudara-saudara. Ada tunasnya 2, lucu sekali. Ini sama ini. Selamat datang sayangku. Selamat datang cinta, tuh ya. Nah, tapi masih tetap kita tinggalkan 1 daun pancingnya. Nah, ini saudara-saudara bentuk dari Aglonema twinkle saya, yang ternyata dia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi ya saudara-saudara, cukup panjang ini menjadi mengurangi keindahan saudara-saudara. Maka seperti yang saya katakan tadi, maka dia harus saya potong di bagian sini, di pangkalnya atau di bonggolnya. Dan seperti saya katakan tadi saudara-saudara, maka harus saya sisakan beberapa daun. Nah, kalau kita lihat kondisinya, ini ada 3 daun yang akan saya tinggal. 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, ini 3. Karena kondisinya memang kebetulan dia berada di satu tempat yang sama saudara-saudara. Nah, oke, berikutnya akan saya potong bonggolnya. Nah, ini saudara-saudara, kita potong sebelah sini di bonggol paling bawah. Ini ya saudara-saudara ya, jangan sampai salah. Kita potong, bismillahirrohmanirrohim. Ya, kita potong ya. Hati-hati saudara. Nah, maka tersisa 3 daun pancing seperti ini saudara-saudara. Kita nggak usah nangis saudara-saudara, karena dari daun pancing ini akan tumbuh banyak tunas, minimalnya tuh ada 2 tunas saudara. Kalau kita beruntung malah bisa 4 tunas saudara-saudara. Nah, ini dia saudara-saudara, tangkai bagian atas yang telah saya potong. Ini harus kita tanam saudara ya. Untuk menanamnya kita harus memperhatikan 1, batang ini nanti harus dimasukkan ke air yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Dan kemudian kita harus membersihkan getah yang ada di sini saudara. Kita bersihkan dengan tisu atau kapas dan sebagainya. Kemudian kita harus memotong daun-daun yang atau mengambil daun-daun yang di bawah ini saudara-saudara. Nah, kita tidak usah sayang-sayang saudara-saudara, karena kalau kita tidak ambil daun-daun ini nanti justru mengalami kebusukan dan dia sulit untuk mengeluarkan akar barunya. Nah, ini kita potong saudara-saudara, nggak usah takut-takut saudara, kita buang saja. Nah, ini kelihatannya sudah cukup ya saudara-saudara. Nanti akan kita tancapkan dia di pot dengan media yang sudah kita siapkan. Saudara-saudara, langkah berikutnya kita sediakan 1 gelas besar atau tempat apapun silahkan. Yang penting dia cukup untuk memasukkan aglonema yang telah kita potong tadi, dan dia sudah mulai agak keruh karena dia saya campur dengan vitamin B1 ini saudara-saudara. Tidak usah banyak, cukup separuh dari tutup bagian dalam saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, kita masukkan aglonema yang telah kita potong tadi, yang mana sudah tidak ada akarnya, karena akarnya masih ada di dalam pot bersama dengan bonggolnya. Dan sudah kita ambil daun-daun bagian bawahnya ya saudara-saudara, supaya bisa mempermudah keluarnya akar. Nah, kita masukkan saudara-saudara
Nah, seperti ini saudara-saudara. Kita tunggu beberapa saat. Ini sangat penting saudara-saudara, karena dengan memasukkan tanaman yang baru kita potong ke dalam air yang kita campur dengan vitamin B1, itu akan mengurangi rasa stres dari tanaman ini. Dia akan menjadi fresh kembali, sehingga nanti pada saat kita tanam, dia akan bisa segera kembali seperti semula, segar, fresh, dan bisa berkembang biak kembali. Selanjutnya saudara-saudara, untuk segera menanam aglonema yang telah kita potong ini, kita sediakan dulu antrakol, kemudian betadin, dan nanti juga lagi B1, karena B1 nanti kita perlukan pada saat tanaman ini sudah kita tanam, maka harus kita siram dia dengan air yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Kemudian saya juga menyediakan root up saudara-saudara. Root up ini adalah penumbuh akar. Jadi nanti di bagian bawah yang tidak ada daunnya, nah ini di bagian bawahnya, ini nanti kita olesi dengan root up yang sudah kita campur dengan air sedikit. Nah itu saudara-saudara. Dan yang paling penting, tidak lupa kita juga sediakan tisu saudara-saudara. Oke saudara-saudara, selanjutnya ini sudah cukup. Kita memasukkannya ke dalam air. Kemudian kita ambil tisu ya saudara-saudara, jangan pernah lupa. Ini harus kita bersihkan. Nah, karena dia mengandung getah yang bisa cepat membuat busuk kalau tidak kita bersihkan saudara-saudara. Nah, ini harus sudah bersih. Nah, sudah tidak ada getah lagi, udah kering. Kemudian kita beri dia betadin ya saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara. Nah, kita beri betadin seperti ini ya saudara-saudara. Apa tujuannya? Supaya pada saat kita tanam, aglonema kita ini tidak mengalami pembusukan. Ya saudara-saudara, setelah kita beri betadin dan sudah agak mengering, maka kita lanjutkan dengan memberi antrakol. Seharusnya atau sebaiknya saudara-saudara, antrakol ini kita ambil 2 sendok, kemudian kita campur dengan air sedikit, kemudian setelah menjadi satu adonan, kita berikan di sini saudara-saudara. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu, saya lebih praktis selama dia tidak ada akarnya ya saudara, selama tidak ada akarnya, pasti saya langsung memasukkannya ke sini saudara. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saudara, cukup seperti ini aja. Nah, seperti itu saudara. Kita tunggu dia sampai kering saudara-saudara. Kemudian langsung juga, kebetulan tangkainya masih basah, langsung juga saya beri root up saudara. Nah, ini pun sama sebetulnya, root up ini pun karena dia bentuknya bubuk, maka harus kita beri cairan, kemudian kita buat adonan, kemudian kita letakkan di sini. Tapi saya menggunakan sistem masuk juga saudara. Nah, ini saya masukkan saja langsung. Nah, seperti ini saudara-saudara. Nah, berarti dia sudah otomatis lebih banyak akar root up-nya yang akan merangsang tumbuhnya akar saudara-saudara. Selanjutnya saudara, sambil menyediakan media, maka kita tunggu apa yang telah kita berikan tadi mengering dulu ya saudara-saudara. Lebih bagus apabila kita menunggu sampai 15 menit atau 20 menit. Biar dia kering lebih dahulu, sehingga apa yang kita masukkan atau apa yang kita tempelkan bisa diserap oleh tumbuhan ini saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara,
kita sediakan pot baru. Perhatikan ukuran pot jangan terlalu besar. Ini cukup kecil saudara-saudara. Nah, perbandingannya dengan botol vitamin B1 malah lebih tinggi vitamin B1 ya saudara. Ini adalah ukuran yang besar dan dia hanya setinggi tangan saya saudara-saudara. Tuh. Ya, hanya seukuran seperti itu saudara-saudara. Dia bukan termasuk pot yang tinggi. Tujuannya untuk mengurangi pembusukan karena dia tidak memiliki akar saudara-saudara. Kemudian yang penting untuk menambah oksigen ruang bernafas, maka saya tambahkan dia ini busa ya saudara-saudara. Maaf itu agak kotor karena busa ini memang sudah pernah saya pakai. Kemudian pada saat saya repotting, kemudian busa ini tidak saya buang saudara-saudara, saya pakai lagi untuk pot-pot berikutnya. Nah, setelah ada busa seperti ini saudara, maka baru kita memasukkan media. Ini penting ya saudara, supaya ada ruang untuk bernafas bagi tumbuhan tersebut. Dan juga supaya medianya tidak terlalu basah, karena dia akan terserap oleh spons tersebut atau busa tersebut saudara. Selanjutnya saudara, maka pot tadi segera saya isi dengan media ya saudara-saudara. Tolong perhatikan, ini medianya sangat poros saudara ya, sangat poros, tidak keras. Dia terdiri dari pasir malang, kemudian juga ada sekam bakar, ini, kemudian juga ada kotoran binatang, kotoran kambing yang sudah difermentasi. Nah ini ya saudara-saudara. Nah cukup poros saudara. Nah kalau sudah, kemudian bagian tengahnya kita bikin lubang untuk memasukkan tanaman tadi. Cukup seperti ini karena dia tadi adalah tanaman yang tanpa akar ya saudara-saudara. Beda lagi kalau kita menanam tanaman yang ada akarnya, pasti tidak seperti ini. Nah karena ini tanpa akar, cukup kita seperti ini. Kemudian, nah itu sudah ada lubang ya saudara-saudara. Kemudian kita masukkan tanaman ini langsung ke dalamnya. Nah seperti itu saudara. Nah dan setelah itu kita padatkan saudara-saudara. Kita padatkan supaya dia tidak goyang. Nah padat. Nah kita padatkan seperti itu saudara. Nah alhamdulillah berarti tanaman Aglonema twinkle saya sudah tertanam kembali dan bonggolnya sudah saya tinggal, dan saya berharap tanaman yang ini bisa hidup dan bonggol dengan 3 daun pancingnya bisa segera mengeluarkan tunas yang cukup banyak saudara-saudara. Alhamdulillah saudara-saudara, akhirnya saya bisa memiliki twinkle 2 yang baru, yang hanya, nah itu dia saudara-saudara, twinkle saya ada 2, yang mana dua-duanya sudah saya potong bonggolnya, dan ini dua-duanya adalah penanaman tanpa akar. Nah yang ini sudah saya katakan tadi, dia sudah cukup lama. Nah ini, maaf ini kena sinar matahari. Nah itu yang sudah lama saudara-saudara, dan alhamdulillah sudah hidup kembali dan cantik kembali. Nah ini yang baru tadi saudara, ini yang baru saya tanam kembali. Nah beginilah cara saya saudara untuk memperbanyak Aglonema apabila dia tidak mau tumbuh tunas dengan sendirinya. Maka yang saya lakukan adalah melakukan potong bonggol seperti yang saya jelaskan tadi saudara-saudara. Semoga bermanfaat dan salam Aglonema. Dan yang terakhir saudara, setelah
kita letakkan dia atau kita taruh dia di dalam pot dan semuanya udah selesai, jangan lupa menyiramnya dengan air yang telah kita campur dengan B1. Maka selesai sudah acara pemotongan bonggol dan menanam kembali bagian atas dari aglonema ini. Terima kasih.